warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita di tahun pelajaran pertama, khususnya untuk tahun pelajaran 2020-2021. Mungkin kalian ada yang belum kenal atau sudah kenal, tapi secara umum kalian sudah kenal dengan Ibu Barlian SHMM, adalah guru mata pelajaran PPKN. Sekarang kita masuki pada pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk semester pertama. Materi kita hari ini adalah hanya untuk perkenalan. Selanjutnya mungkin ada sedikit kuis yang kalian jawab di kuisis bab 1. Bab 1 hari ini khusus kita bahas hanya itu saja, karena di sini waktu Ibu hanya 1 kali 40 menit. Bab 1, hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelum masuki materi, di sini ada contoh bagaimana kita mengemukakan pendapat. Artinya implementasi dari hak kita sebagai individu. Contohnya misalnya debat kandidat calon USIM dan wakil ketua USIM. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu meningkatkan kepedulian terhadap hak asasi manusia yang signifikan. Hak asasi manusia diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Apa itu hak asasi manusia? Adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Karena kita itu adalah anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sifat-sifat dan unsur hak asasi manusia. Sifat ada 4, termasuk universal, utuh, hakiki, permanen. Kemudian unsurnya itu keistimewaan, ada klaim, kuasa, kekebalan. Apa itu universal? Universal adalah menyeluruh. Kalau utuh artinya keseluruhan, tidak bisa dibagi-bagi. Sedangkan hakiki itu ya hak yang melekat. Kemudian permanen adalah tetap. Kemudian unsur-unsur HAM adalah sifatnya istimewa. Kemudian kita bisa mengklaim bila ada yang dilanggar dari hak kita, karena ia mempunyai kekuasaan dan ia mempunyai kekebalan. Fungsi, tujuan, dan prinsip. Tujuan HAM adalah melindungi, menghargai, dan mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Fungsinya membuat pengenggang hak menjadi lebih berdaulat dan memperluas kepentingan. Prinsip HAM ada mencakup kesetaraan, pelarangan, kewajiban positif setiap negara. Kemudian prinsipnya lagi menurut framework ada yang universal, ketergantungan, dan saling terkait. Teori-teori HAM ada 3, ada yang namanya hak alami atau korektif, kemudian hak positif, kemudian hak relatif. Teori HAM di Indonesia bagaimana? Nah, di sini sesuai dengan Pancasila sila kelima, setiap sila itu mengandung butir-butir Pancasila. Misalnya di sini sila pertama tentang beribadah, katanya kebebasan beribadah. Kemudian sila kedua tentang pengakuan manusia sebagai individu dan sosial. Ketiga, setiap manusia mempunyai martabat dan hak yang sama. Keempat, hak menyampaikan pendapat dan berkumpul. Kelima, menghormati hak orang lain. HAM dalam konstitusi negara itu ada pada bab 10A pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 ini mengatur tentang hak asasi manusia, diantaranya adalah hak kita untuk hidup, berkeluarga, mengembangkan diri, keadilan, kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan, turut serta dalam pemerintah, wanita, dan anak. Adanya jaminan HAM dalam konstitusi membuktikan bahwa Indonesia ini merupakan negara hukum. Kategori HAM ini apa-apa ya? Nah, di sini ada 6 pribadi, kemudian hak politik, misalnya memilih dan dipilih. Hak pribadi, misalnya hak makan, minum, pekerjaan. Hak ekonomi, memperoleh penghasilan, mendapatkan pekerjaan. Kemudian hukum, mendapat perlindungan hukum, peradilan, kita bisa mengadukan sesuatu ke pengadilan bila ada yang dilanggar, sosial budaya. Pelanggaran HAM ada 2 faktor. Pertama, internal, adanya sikap egois, tingkat kesadaran rendah, kemudian 3, toleran. Faktor kedua adalah eksternal, ketidaktegasan aparat penegak hukum, misalnya penyalahgunaan kekuasaan lah, kesenjangan sosial dan ekonomi. Kan sekarang ini kita dilanda COVID-19, jadi banyak ekonomi yang mati atau berhenti. Jadi di sini timbul kesenjangan sosial dan ekonomi. Seorang dengan kesadaran HAM yang tinggi, ia mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran HAM dihindari. Kasus pelanggaran HAM ringan, memaksakan kehendak kepada orang lain, meminta orang lain sependapat dengan dirinya, melarang orang lain beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, melarang orang lain berpendapat. Nah, itu adalah pelanggaran HAM ringan. Bagaimana sih pelanggaran HAM berat? Nah, misalnya ada membunuh anggota kelompok, contohnya membunuh, pemusnahan, dan perbudakan. Maksud dengan pelanggaran HAM masa lalu apa ya? Mungkin kalian belum tahu atau karena kalian masih kecil. Contohnya peristiwa Tanjung Priok, Trisakti, Timur Timur, pasca jejak pendapat, peristiwa Papua. Setiap orang harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sesuai dengan pendapat Philippus M. Hodgson. Apa sih akibat pelanggaran HAM? Adanya diskriminasi, ketidakadilan, dendam, benci, harkat martabat yang rendah, menciptakan kekerasan dan kompleks, serta menimbulkan penderitaan, serta banyak lagi. Upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila bagaimana ya? Nah, di sini kita tentunya harus berpegangan pada Pancasila sebagai dasar negara, karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya setiap peraturan perundang-undangan harus mengacu pada Pancasila dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya. Bentuk upaya penegakan HAM ada 2. Pertama, mencegah, artinya preventif. Kedua, represif. Bila sudah terjadi apa? Nah, harus lapor kepada Komnas HAM dan pengadilan HAM. Kemudian bila terbukti, maka Komnas HAM mengajukan ke Kejagung, kemudian masuk ke pengadilan HAM. Bila tidak diterima atau merasa tidak terima, maka banding pengadilan tinggi. Kemudian bila tidak terima lagi, kasasi ke Mahkamah Agung.
Bila tidak terbukti, maka Komnas HAM akan memberhentikan kasus itu. Demikian materi kita tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Mudah-mudahan kalian mengerti. Andai kalian tidak mengerti, nanti bisa ditanyakan di grup kita, WhatsApp atau Telegram, atau secara permanen di Classroom. Demikian materi Ibu hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.